Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi di mata kuliah persamaan diferensial biasa. Nah, pekan lalu kalian sudah melaksanakan ujian tengah semester. Jadi sebetulnya materi sebelum tengah semester itu saling berkesinambungan begitu ya. Jadi sudah saya berikan pengantar PDB, kemudian kita coba selesaikan untuk PDB order 1, meningkat ke PDB order 2 dengan koefisien konstan yang homogen dulu, kemudian mencari solusi PDB order 2 dengan non homogen, yang dimana semuanya itu sebetulnya saling berkaitan ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi atau mencari metode, mempelajari metode untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa yang ordernya lebih dari 2, di sini pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dulu apa sih masalah-masalah, fenomena-fenomena gitu ya, yang bisa kita modelkan sebagai atau yang bisa kita lihat formula matematiknya itu sebagai persamaan diferensial biasa. Lebih tepatnya persamaan diferensial biasa order 2. Kalau persamaan diferensial biasa order 1 saya rasa sudah pernah dipelajari waktu di kalkulus ya, mata kuliah kalkulus. Kalau pernah belajar laju berkaitan, nah itu sebetulnya salah satu persamaan yang berbentuk persamaan diferensial biasa order 1. Oke, jadi kali ini kita akan mempelajari persamaan diferensial biasa order 2 itu sebetulnya ada di fenomena apa sih gitu ya di keseharian. Nah, ini sebetulnya dari judulnya sudah terlihat ya. Jadi ada sistem pegas dan juga sirkuit elektrik. Jadi yang kita bahas kali ini adalah masalah sistem pegas dan sirkuit elektrik. Kenapa ini yang dibahas? Karena ini paling basic ya. Jadi fenomena yang paling dasar dan sebetulnya pengembangannya kemana-mana sih. Tetapi kita pelajari dulu yang paling sederhana agar lebih mudah dipahami ya. Kalau kita belajar yang paling sulit sudah kompleks kan susah untuk dimengerti. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana sih sistem pegas itu kok bisa jadi persamaan diferensial biasa order 2 dan gimana cara menyelesaikannya gitu ya. Begitu juga dengan sirkuit elektrik. Nah, sebelum ke sana, saya ingin menambahkan sedikit tentang persamaan Euler-Cauchy. Jadi ini salah satu persamaan yang memiliki bentuk umumnya seperti ini. X kuadrat Y double aksen ditambah AX Y aksen plus BY sama dengan 0. Kenapa persamaan Euler-Cauchy ini menjadi menarik untuk dikaji? Karena koefisiennya tidak konstan. Ya, kalian bisa lihat koefisiennya di sini adalah X kuadrat, di sini adalah AX, dan di sini adalah B. A dan B-nya skalar, tetapi koefisiennya bukan koefisien konstan karena ada X ya. Di Y double aksen ada X kuadrat, di Y aksen ada AX gitu. Linear terhadap X. Sedangkan metode yang sudah kita pelajari sebelum UTS tepatnya itu adalah menyelesaikan persamaan diferensial biasa order 2 homogen tetapi dengan koefisien konstan. Jadi kita cari persamaan karakteristiknya, kita cari akar-akar karakteristiknya, kemudian solusinya adalah konstanta atau skalar dikalikan eksponensial pangkat ke akar karakteristik dikali variabel bebasnya begitu kan ya. Nah, kalau Euler-Cauchy ini gimana gitu ya. Ini koefisiennya tidak konstan atau berbentuk masih dalam fungsi X. Lebih tepatnya ini khusus ya. Jadi kenapa dia disebut persamaan Euler-Cauchy? Karena memang ini khusus. Khususnya adalah di koefisien Y double aksennya adalah X kuadrat, Y aksennya adalah AX, dan di Y-nya adalah B. Nah, ini yang menjadi menarik untuk kita bahas karena bentuknya khusus. Kemudian ini sebetulnya kalau kita mau lihat ya. Jadi kalau kalian mau cari tahu ini Euler-Cauchy itu sebetulnya dipakai di mana sih? Coba cari sendiri ya. Saya rasa itu akan lebih menarik untuk kalian jika kalian ingin tahu. Nah, di sini saya akan bahas mengenai bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau yang kita tahu cara menyelesaikan PDB order 2 homogen yang konstan adalah dengan mencari persamaan karakteristik. Jadi kita misalkan solusinya berbentuk A eksponensial pangkat lambda X gitu ya, sehingga nanti akan memunculkan akar karakteristik dalam lambda. Kita cari nilai lambdanya, maka kita akan punya Y-nya. Bentuk A, E, lambda X, kita tahu lambdanya gitu ya. Tapi kalau persamaan Euler-Cauchy ini ternyata tidak konstan. Nah, jadi sebetulnya kita mulai dengan pemisalan yang berbeda. Jadi pemisalan solusinya bukan lagi A dikali eksponensial E lambda X, tetapi menjadi X pangkat M.
ya. Kita coba dengan bentuk solusi berbentuk X pangkat M. Kenapa kok kita pakai X pangkat M, Bu? Karena kalau Y-nya X pangkat M, saya turunkan sekali, X-nya masih ada, saya turunkan 2 kali, X-nya masih ada. Begitu ya. Jadi memungkinkan ketika dilakukan penjumlahan seperti ini, maka dia akan sama dengan 0. Oke, jadi misalkan sekarang solusi kita berbentuk Y sama dengan X pangkat M, maka saya dapat Y aksennya adalah MX pangkat M-1, kita turunkan pangkatnya, jadi MX pangkat M-1 gitu ya. Kemudian Y double aksen, berarti Y aksennya saya turunkan sekali, saya akan dapat M dikali M-1, X pangkat M-2. Kemudian kita substitusikan kepada persamaan 1 yang kita punya. Ini saya hapus saja, kalau ini adalah ansat atau tebakan untuk PDB order 2 dengan koefisien konstan ya. Oke, jadi sekarang ansat kita adalah ini, tebakannya adalah ini, bentuk solusinya. Tujuan kita adalah mencari M-nya. Jadi seperti yang di sebelumnya kita cari lambda, kalau sekarang kita cari M. M-nya seperti apa? Nah, substitusi aksen dan Y double aksen yang sudah kita peroleh tadi di dalam persamaan 1, itu ini aljabar saja seperti biasa. Saya bisa dapat persamaannya begini ya. X pangkat M dikalikan M dikali M-1 plus AM plus B. Perhatikan bahwa ini adalah Y kita. X pangkat M itu adalah Y kita. Sehingga saya tidak mau Y saya 0. Kalau Y saya 0, ya tidak menarik gitu ya. Solusi Y-nya tidak menarik. Sehingga yang harus 0 adalah ini ya. Yang harus 0 adalah M dikali M-1 plus AM plus B. Oke, ini harus sama dengan 0. Berarti saya punya, ini kalau saya sederhanakan ya, M kuadrat min M plus AM plus B gitu kan, sama dengan M kuadrat plus A min 1 dikali M ditambah B. Ini harus sama dengan 0. Nah, jadi yang ini ya. Jadi yang ini. Oh, ternyata persamaannya juga muncul ya, persamaan kuadratik gitu. Ternyata dalam M-nya juga merupakan akar dari persamaan kuadrat gitu ya, di mana koefisien sininya 1, di sininya A-1 dan di sininya B. Sehingga kita akan punya M-nya adalah solusi dari 2 begitu ya. Jadi M-nya adalah, kita bisa pakai rumus ABC ya. Jadi min A min 1 plus minus akar B kuadrat atau A-1 kuadrat min 4 dikali B dibagi 2. Jangan lupa, biasanya kadang dibagi 2-nya lupa ya. Jadi M1-nya adalah plusnya, sedangkan M2-nya adalah minusnya. Ya. Oke, nah sekarang masalahnya adalah nilai ini. Nilai diskriminannya. Apakah diskriminannya ini selalu positif? Apakah diskriminannya selalu, kalau negatif berarti nanti jadi seperti apa gitu ya. Kalau negatif berarti M1,2-nya jadi bilangan kompleks ya. Tapi kalau positif maka M1,2-nya adalah bilangan real gitu ya. Kalau 0 sih dia akan masuk tetap ke real. Nah, sehingga kita bisa klasifikasikan juga seperti penyelesaian di persamaan diferensial biasa order 2 homogen ya. Order 2 dengan koefisien konstan. Nah, jadi sekarang diskriminannya positif. Kalau diskriminan positif, maka M1 dan M2 adalah bilangan real yang berbeda. Sehingga saya punya 2 basis solusi, X pangkat M-1 dan X pangkat M2 gitu ya. Sehingga kombinasi linear dari basis solusi akan menjadi solusi dari PDB kita atau persamaan Euler-Cauchy kita. Apabila kondisi A-1 kuadrat min 4B selalu lebih dari 0. Nah, ini sebetulnya bisa kita tulis sebagai kondisi yang ekivalen begini ya. A-1 kuadrat harus lebih dari 4B. Ini sama saja kan sebetulnya. Kita mau bikin begitu juga boleh ya. Oke. Nah, jadi ketika kondisi A-1 kuadrat min 4B itu positif, maka saya punya solusi umum dari persamaan Euler-Cauchy-nya adalah C1 X pangkat M1 plus C2 X pangkat M2, di mana M1 dan M2 seperti dituliskan di sini gitu ya. Oke, nah contoh misalkan saya punya persamaan Euler-Cauchy bentuknya begini. Jadi A-nya tahu 1,5, B-nya tahu min 0,5 ya. Jadi A-nya adalah 1,5,
dan B-nya adalah min 0,5. Maka kita tahu persamaan karakteristiknya tadi apa? M kuadrat A min 1. Jadi 1,5 dikurang 1 adalah 0,5 plus B gitu ya. Jadi ini min 0,5. Nah, ini kalau kita cari akarnya, maka kita dapat akarnya adalah 0,5 dan min 1 gitu ya. Sehingga M1 dan M2 itu tidak sama dengan, karena 0,5 tidak sama dengan min 1. Karena M1 dan M2 bilangan real, maka solusi umum dari persamaan Euler-Cauchy tersebut adalah C1X pangkat 0,5 ditambah C2 pangkat X C2X pangkat min 1 gitu ya. Ya, ini nggak perlu ini. Ya, ini nggak usah ini. Ini sebetulnya bentuk umum sih, bentuk-bentuk lain sebetulnya ini saya salah tanda ya. Di sini harusnya bukan sama dengan tapi bukan plus tapi sama dengan. Nah, jadi C1X pangkat 0,5 atau X pangkat setengah itu kita bisa tuliskan sebagai C1 akar X. C2 pangkat X min 1 kita bisa tuliskan sebagai C2 per X. Ini bentuk lainnya ya, yang sebelah kanan tadi. Gitu ya. Jadi bagaimana cara menentukan solusi ya? Kalau kita tahu nilai A sama B, kita akan tahu persamaan Euler-Cauchy ini punya solusi yang bentuknya seperti apa. Nah, sekarang kalau maaf ya, ini agak scroll ke bawah. Sekarang kalau A-1 kuadrat min 4B-nya sama dengan 0, artinya akar dari persamaan kuadrat M tadi itu kembar ya, satu buah bilangan atau M1 sama dengan M2, di mana nilainya adalah 1 min A per 2. Nah, kalau akarnya 1 min A per 2, maka basis solusinya nggak boleh, Y2-nya nggak boleh X pangkat 1 min A per 2 juga kan, karena nanti jadi tidak bebas linear dengan Y1. Nah, oleh karena itu kita mau mencari Y2-nya. Y2-nya harus seperti apa? Oke, berarti biar Y2-nya itu bebas linear dengan Y1, saya anggap saja Y2 itu adalah perkalian sebuah fungsi terhadap Y1. U-nya ini fungsi terhadap X ya. Jadi U adalah fungsi terhadap X, Y1 fungsi terhadap X. Sehingga bukan konstanta, sehingga U-nya tidak boleh konstanta ya. Jadi fungsi terhadap X yang bukan konstanta. Sehingga diharapkan nanti Y2 ini akan bebas linear dengan Y1. Nah, kalau pemisalannya begitu, saya akan punya Y2 aksen, karena Y2 adalah perkalian dua fungsi UX dikali Y1X, maka saya dapat Y2 aksennya jadi bentuknya begini, pakai U aksen V plus V aksen U. Kemudian Y2 double aksen, saya turunkan sekali lagi Y2 aksennya. Saya bisa dapat yang ini, gitu ya. Kemudian substitusikan ke persamaan Euler-Cauchy-nya, sederhanakan, saya akan dapat bentuk yang ini. Nah, perhatikan bahwa kita tahu Y1 kita yang sama dengan X1 pangkat M adalah solusi. Sehingga kita bisa pisahkan gitu ya. Jadi yang bentuk yang di sini, saya pakai warna ungu saja. Jadi bentuk ini, nah karena solusi maka X2 Y1 double aksen ditambah AX Y1 aksen plus BY1 akan sama dengan 0. Kan Y1-nya solusi, berarti memenuhi persamaan Euler-Cauchy. Berarti artinya X2 Y1 double aksen plus AX Y1 aksen plus BY1 harus sama dengan 0. Gitu ya. Karena sama dengan 0, maka saya hanya tinggal punya X kuadrat Y1 U double aksen, 2X kuadrat Y1 aksen plus AX Y1 U aksen gitu ya. Saya tuliskan di sini. Ya. Oke. Saya anggap bahwa X kuadrat dikali Y-nya tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena Y saya tidak mau Y saya sama dengan 0, dan saya juga tidak mau X saya juga sama dengan 0. Jadi saya anggap Y-nya tidak sama dengan 0 dan X-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 jadi nggak menarik gitu kan. Secara umum dia tidak sama dengan 0. Maka saya bisa bagilah persamaan yang di sini dengan X kuadrat Y1, sehingga diperoleh bentuk yang lebih sederhana, yaitu U double aksen plus 2Y1 Y1 aksen plus AX A per X dikali U aksen. Ya, ini dibagi saja dengan X kuadrat Y1. Kemudian saya substitusikan Y sama dengan X1 min A per 2.
Y1-nya, saya substitusikan Y1-nya X pangkat 1 min A per 2 seperti yang sudah kita peroleh sebelumnya. Maka saya bisa dapatkan bentuk solusinya begini. 2Y1 ini untuk ngitungnya ini ya, maunya ya. Jadi 2 per Y1 aksen sama dengan bla bla bla, saya akan dapat, oh ternyata bentuknya lebih sederhana, jadi 1 min A per X. Substitusikan ke persamaannya kembali, sehingga sekarang persamaan saya sudah tidak mengandung Y1, hanya mengandung U saja. Jadi U double aksen plus 1 per X, U aksen sama dengan 0. Jadi hanya mengandung U, variabel yang kita tidak tahu, dan variabel bebasnya yaitu X. Nah, ini kalian sudah pelajari kan di materi sebelum UTS. Order 2 ini ternyata bisa direduksi menjadi PDB order 1 dengan memisalkan V sama dengan U aksen. Maka saya bisa tuliskan sebagai ini. Kemudian kita lakukan pemisahan variabel ya. Ini kita pakai pemisahan variabel saja yang sederhana ya. Ini PDB order 1 dengan pemisahan variabel. Penyelesaiannya saya dapat Vx-nya adalah K1 per X, di mana K1-nya adalah skalar. Nah, dan ini juga tidak kontradiksi dengan asumsi kita tadi, di mana X-nya pasti tidak boleh sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0 ini jadi tidak terdefinisi. Gitu ya. Oke, Bu, nanti kalau X-nya 0 gimana? Nah, untuk X0 kita akan bahas sendiri. Jadi kondisi ketika X0 itu tidak mengikuti solusi umum yang di sini ya. Itu yang pernah saya singgung di awal pertemuan atau pertemuan kedua saya rasa materinya terkait solusi singular. Jadi solusi yang diperoleh, solusi yang memiliki bentuk tidak mirip dengan bentuk solusi umumnya gitu. Ya, jadi kalau X-nya sama dengan 0 kita harus bahas lain karena Vx ini tidak berlaku ketika X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0 maka Vx-nya tidak terdefinisi. Oke, jadi sekarang saya tahu V. Nah, saya mau dapatkan U. V sama dengan U aksen. Artinya untuk mendapat U saya integralkan saja V-nya terhadap dx gitu ya. Nah, saya integralkan, saya akan dapat U-nya secara eksplisit yaitu K1 ln X ditambah K2. Maka saya dapat Y2-nya adalah U dikali Y1, di mana U-nya adalah ini dikali Y1. Jelas ya? Jadi solusi umum saya sekarang adalah Y yang sama dengan Y1 ditambah Y2. Ini harus ada konstantanya sih sebetulnya, A dikali Y1 ditambah B dikali Y2, di mana ada A dan B ini konstanta yang akan ditentukan kemudian berdasarkan syarat awal gitu ya. Oke, jadi untuk kondisi ketika akarnya kembar, masih berupa bilangan real dan akar kembar, saya sudah dapat solusi umumnya gitu ya. Sekarang untuk kasus ketiga, ini kasus ketiga sebetulnya ya. Kasus ketiga, ketika diskriminannya itu kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0, maka akarnya tadi jadi negatif ya, di dalam akarnya negatif. Makanya M1 dan M2 saya mau tidak mau adalah berupa bilangan kompleks gitu ya, di mana Y1-nya adalah X pangkat P plus IQ, di mana I-nya adalah akar min 1 gitu ya. Y2-nya minusnya, konjugatnya. Nah, ingat bahwa X itu sama dengan eksponensial ln X. Ini kan sifat identitas ln ya, identitas logaritma natural, di mana eksponensial ln X akan sama dengan X gitu kan. Kalau mau dilengkapi sebetulnya ya, karena ln itu fungsinya pasti kalau dilenkan pasti dia harus positif ya. Jadi pasti ketemu X gitu, sama dengannya X. Nah, coba kita substitusikan ke Y1X ya. Y1X saya punya X pangkat PIQ. Nah, di sini saya ganti. Apa ini yang diganti? Jadi ini saya pecah. Sebetulnya ini sama dengan X XP dikali XIQ. Nah, sebetulnya kan begini ya. Ini kan sama dengan XP plus IQ gitu ya. Nah, ini bisa dipisah begitu, sedangkan saya tahu X adalah eksponensial ln X, sehingga X pangkat IQ akan sama dengan, dari sini saya bisa dapat E pangkat IQ dikali ln X gitu kan. Saya gantikanlah dengan X pangkat IQ di sini, sehingga saya bisa dapatkan ini XP dikali eksponensial IQ ln X gitu ya. Nah, kita tahu eksponensial IQ itu bisa kita tulis sebagai
Is ya, cos Q ln X ditambah I sin ln X, ya kan? Ini saya hapus biar nggak menuhin ya. Nah, jadi ini ke sini kita pakai identitas bahwa eksponensial I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta, gitu kan? Jadi saya bisa tuliskan cos Q ln X plus I sin Q ln X. Begitu juga yang ini ya, yang negatif berarti tinggal tandanya diganti negatif. Nah, di sini saya dapat Y2-nya masih ada I, Y1-nya masih ada I, Y2-nya juga masih ada I, gitu ya. I, aduh saya nggak suka ini ada angka I, ada bilangan, ada muncul notasi I yang I itu sama dengan akar min 1 gitu ya. Saya akan coba deh cari basis solusi lain yang berbentuk bilangan real. Oke, coba saya tambahkan Y1 dengan Y2, maka saya dapat ini. Kemudian Y1 saya kurangi dengan Y2, kemudian saya bagi dengan I, karena I tidak sama dengan 0 ya, karena I sendiri adalah akar min 1, saya akan dapat yang ini. Sehingga ini dan itu, yang ini saya jadikan basis solusi yang pertama, dan ini adalah basis solusi yang kedua, gitu ya. Jadi bentuk umum solusinya adalah C1xp cos X ln X ditambah C2xp sin X sin Q ln X apabila kondisinya A-1 kuadrat min 4B kurang dari 0. Nah, jadi nggak muncul II juga ya. Kita tadi tahunya A dan B-nya bilangan real, maka solusi kita juga dalam bilangan real. Jadi bisa dilihat secara kasat mata gitu ya, bukan suatu bilangan imajiner yang kita tidak tahu artinya. Gitu ya. Oke, jadi ini latihan soal terkait persamaan Euler-Cauchy tadi. Ya bisa dicoba ya, bisa dicoba masing-masing lah gitu. Karena sekarang posisinya kan sedang waktunya itu kan sedang waktu bulan puasa ya. Jadi saya juga tidak terlalu memaksakan kalian harus menyelesaikan latihan soal ini, tidak. Jadi dikerjakan saja sebisa kalian. Harapannya sih semua mengerjakan ya. Jadi mungkin nanti akan saya bikinkan saja atau mungkin nanti kita bikin kelompok saja. Jadi kelompok mana mengerjakan nomor berapa gitu ya. Sepasang yang atau ya buat jadi 9 kelompok, setiap kelompok mengerjakan satu. Saya rasa itu juga lebih ringan begitu ya. Karena harapannya kalau bulan puasa ya fokusnya untuk ibadah ya, mencari ilmu itu kan juga ibadah, tetapi saya rasa momen 1 bulan dibandingkan 11 bulan yang lain ini kok sayang sekali kalau kalian fokuskan untuk mencari ilmu bagus juga gitu ya, tapi kalau diiringi dengan ibadah yang lain juga akan lebih baik saya rasa ya. Jadi saya juga tidak akan terlalu menekan harus latihan soal dikumpulkan kapan, saya beri waktu 1 minggu ya, 1 minggu yang sangat longgarkan, berarti mau dikerjakan kapanpun bisa, dikerjakan habis sahur bisa gitu ya. Oke, terkait graf osilasi saya lanjutkan saja di video pembelajaran yang kedua ya, biar tidak terlalu melelahkan.